Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fani Sugiono di channel YouTube saya Fani Sugi Class. Pada episode ini kita akan coba untuk mengerjakan soal kimia. Intro dulu. Fani Sugi Class. Oke kelasnya, kita akan coba untuk mengerjakan soal kimia pada episode kali ini. Oke Steve, tampilkan soalnya pada layar. Siap bos, ini soalnya. Tolong bacakan soalnya Steve. Suatu senyawa terdiri dari nitrogen dengan massa atom relatif 14 SMA dan oksigen dengan massa atom relatif 16 SMA. Jika 1 liter senyawa tersebut adalah 6,79 gram pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 2 atm, maka tentukan rumus dari senyawa tersebut. Pada soal kali ini, kita disuruh untuk mencari rumus dari sebuah senyawa yang terdiri dari nitrogen dan oksigen. Kita bisa mengasumsikan senyawa tersebut adalah NXOY. Ya, kita sebut sebagai NXOY. Kita akan mencari nilai X-nya dan nilai Y-nya dari data-data yang sudah disajikan pada soal. Berdasarkan stokiometri, kita akan mendapatkan nilai 1 mol NXOY pada suhu ruang ya. Kali ini suhunya adalah 0 derajat Celcius. Kemudian pada tekanan 1 atm. Maka volume dari NXOY adalah 22,4 liter ya. Kemudian kalau misalnya kita balik 1 liter NXOY ya pada suhu 0 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atm, maka banyaknya mol adalah, ini tinggal membagi aja, berarti 22,4 mol. Nah, ini kita sebut sebagai N1 ya, kondisi awal, kondisi standarnya. Ya, kondisi standarnya adalah molnya disebut sebagai N1. Kemudian pada soal ternyata tekanannya bukan 1 atm, melainkan 2 atm. Sebagaimana kita mencari banyaknya mol pada tekanan 2 atm, kita bisa menggunakan rumus gas ideal untuk menyelesaikan ini. Kita tulis dulu rumus gas ideal ya. PV itu sama dengan N dikalikan R dikalikan T. Ini adalah rumus gas ideal. Akan saya jelaskan apa itu P, apa itu V, apa itu N, apa itu R, dan apa itu T. P adalah tekanan. Sementara V ini adalah volume. N ini adalah banyak molekul. Kemudian ini adalah ketetapan gas ideal. Kemudian ini adalah suhu. Oke, kalau kita lihat pada soal, suhu tetap ya, nilainya adalah 0 derajat Celcius. Jadi suhunya adalah konstan, tetap. Sementara R juga bernilai konstan. Kemudian volumenya kita anggap konstan ya. Berarti di situ ada 3 besaran yang bernilai konstan. Kita bisa menulis seperti ini. P1 V1 itu sama dengan N1 RT1 untuk kondisi standar, kondisi awal. Kemudian untuk kondisi kedua, kita bisa juga membagi persamaan ini jadi P2 V2 ini menjadi N1 RT2. Jadi kita bisa membagi kondisi pertama dengan kondisi kedua. Nah, dari sini kita tinggal coret besaran-besaran yang bernilai sama.
Ini bisa kita coret, ini juga bisa kita coret. Sehingga menyisakan P1 dibagi dengan P2 itu sama dengan N1 dibagi dengan N2. Ini ada sedikit kekeliruan. Ini adalah N2. Baiklah, N2 bisa kita peroleh seperti ini. N2 sama dengan P2 dibagi dengan P1 dikalikan dengan N1. P2 adalah 2, P1 adalah 1, kemudian N1-nya kita dapatkan 1/22,4 ya. Baik, dari sini kita akan mendapatkan 1/11,2 mol. Jadi dari sini kita sudah mendapatkan nilai N2-nya, yaitu banyak molekul dari senyawa NXOY pada tekanan 2 atm. Kemudian kita mencari nilai massa molekul relatif dari NXOY. Jadi massa molekul relatif dari NXOY itu bisa kita cari dari pembagian antara massa NXOY dibagi dengan banyaknya molekul, jadi dibagi dengan N2. Oke, kita masukkan. Nilai massanya adalah 6,79 ya. 6,79 gram. Kemudian dibagi dengan 1/11,2 mol, maka kita akan mendapatkan nilainya adalah 76 SMA. Oke, setelah kita mendapatkan nilai massa atom relatif, kita bisa mencari nilai X dan Y-nya. Ya, kita cari dulu rumus massa atom relatif dari rumus senyawa NX dan OY. Kita ketahui bahwa rumusnya adalah NXOY. Berarti dari sini massa atom relatif dari NXOY itu sama dengan massa atom relatif dari N dikalikan dengan X ditambah dengan massa atom relatif dari O dikalikan dengan Y. Oke, ini kita sebut tadi massa molekul relatif ya. Massa molekul relatif itu maksudnya penggabungan dari massa atom relatif dan massa atom relatif yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita punya senyawa NXOY, maka di sini ada massa atom relatif dari N dikalikan dengan X ya. Karena di sini X miliknya N. Kemudian massa atom relatif dari O dikalikan dengan Y, karena Y adalah miliknya O. Kemudian pada soal kita sudah ketahui bahwa nilai ini itu adalah 14 ya. Sementara nilai ini adalah 16. Sementara ini 76. Berarti kita akan mendapatkan 76 sama dengan 14X ditambah 16Y. Kita bisa menyederhanakan persamaan ini dengan membagi 2. Berarti ini menjadi 38 sama dengan 7X ditambah 8Y. Oke, kita akan kesulitan ini mencari nilai X dan Y-nya. Jadi kita bisa lakukan coba-coba juga bisa. Tetapi pada episode kali ini kita akan coba untuk mencari X dan Y menggunakan sebuah metode yang lebih universal dan lebih diakui ya. 38 itu sama dengan 7X plus 8Y. Kita ketahui nilai X dan nilai Y ini harus bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli maksudnya adalah bilangan bulat yang positif, yang lebih dari 0. Jadi nggak boleh nilai X-nya itu minus atau negatif, Y-nya juga minus atau negatif. Tidak boleh. Harus bilangan positif.
Kemudian bilangan bulat. Kenapa? Karena ini adalah rumus kimia ya. Pada rumus kimia kita nggak boleh menggunakan desimal untuk rumus kimia. Sehingga nilai X, Y adalah bilangan bulat dan positif. Nah, itu bisa kita wakili dengan bilangan asli. Nah, kalau seperti ini, maka persamaan 38 sama dengan 7X plus Y bisa kita sebut sebagai persamaan Diophantine. Ya. Jadi persamaan 38,7X plus 8Y itu adalah persamaan Diophantine. Apa itu persamaan Diophantine? Yaitu persamaan yang penyelesaiannya adalah bilangan bulat. Jadi penyelesaian X dan Y adalah bilangan bulat. Sementara di sini lebih kompleks lagi. Dia nggak hanya bilangan bulat, tetapi juga bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, untuk menyelesaikan ini kita butuh treatment yang berbeda. Baiklah, sekarang kita akan coba untuk mencari FPB dari 7 dan 8. Jadi FPB dari 7 dan 8 itu nilainya adalah 1 ya. Teman-teman bisa coba mencari FPB 7 dan 8 dari faktor-faktornya ya. Jadi 7 kali 1 itu salah satu faktor dari 7, kemudian 2 pangkat 3 kali 1 itu adalah faktor dari 8. Maka dari sini FPB-nya adalah 1 ya. Jadi FPB dari kasus ini adalah 1. Oke, setelah itu dari FPB ini kita akan mendapatkan persamaan ini. FPB dari 7,8 itu bisa kita nyatakan menjadi 7M plus 8N. Seperti itu ya. 7M plus 8N. Berarti ini menjadi 1 sama dengan 7M ditambah 8N. Nah, kita patut bersyukur karena bilangannya adalah 7 dan 8 dan ini berdekatan. Sehingga kita bisa menulis nilai M-nya itu adalah minus 1 ya. Kemudian 8 di sini 1, N-nya adalah 1. Oke. Kemudian dari sini kita akan memperoleh ini 1 sama dengan 7 dikalikan min 1 ditambah 8 dikalikan 1. Seperti ini ya. Kalau kita lihat persamaan Diophantine-nya adalah 38 sama dengan 7X plus 8Y. Oke. Berarti ini bisa kita kalikan dengan 38 ya. Ini kalikan 38. Maka kita akan mendapatkan 38 sama dengan 7 minus 38 ditambah dengan 8 kalikan 38. Oke, sekarang hampir mirip ya. 38. Nah, kalau misalkan kita menganggap ini sebagai X, ini sebagai Y, itu tidak bisa. Kenapa? Karena di sini nilainya adalah negatif ya. Ini nggak bisa ya. Sehingga kita harus mencari ya, mencari nilainya. Kita bisa gabungkan dua persamaan tersebut. Jadi ini 38, ini 7, ini X ya tadi ya. Ini X ditambah dengan 8Y. Nah, ini bisa kita kurangi satu sama lain. Ya, jadi persamaan yang kita peroleh tadi dikurangi dengan persamaan Diophantine. Maka ini 0. Ini sama dengan 7 min 38 min X ditambah dengan 8 38 min Y. Seperti ini. Oke, kemudian yang ini bisa kita pindah ya ke ruas kiri. Maka kita akan mendapatkan 7 8X 7 38 ya. 38 ditambah dengan X sama dengan
8, 38 min Y. Oke, kemudian semuanya kita bagi dengan 7 kali 8. Kenapa kita bagi dengan 7 kali 8? Agar nanti membentuk sebuah perbandingan, ya. Ini hilang, maka kita akan mendapatkan perbandingan 38 ditambah X dibagi dengan 8 sama dengan 38 min Y dibagi dengan 7. Nah, ini bisa kita asumsikan adalah sebuah bilangan konstan, bilangan K, bukan konstan ya, sebuah bilangan bulat K itu dapat mewakili dari dua perbandingan ini. Ya. Kemudian dari sini kita akan mendapatkan ini 38 plus X itu sama dengan 8K dan 38 atau ya kita pakai dan aja. min Y sama dengan 7K. Kemudian kita sederhanakan lagi, ya, kita dapat mencari X sama dengan 8K dikurangi dengan 38. Kemudian Y sama dengan 38 dikurangi dengan 7K. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan X dan Y dengan variabel bilangan bulat K. Kemudian kalau kita kembali ke persamaan di atas ya, kan diketahui bahwa ini ya bilangan asli. Bilangan asli berarti X itu harus lebih besar dari 0, Y harus lebih besar dari 0. Jadi dia bilangan bulat positif, itu adalah bilangan asli, maka keduanya harus lebih besar dari 0. Maka di sini juga seperti itu, ini harus lebih besar dari 0. Oke, dari sini maka kita akan mendapatkan K itu lebih besar daripada 38 per 8 ya. Kemudian dari sini kita dapatkan bahwa K kurang dari 38 per 7 seperti ini. Dari dua ekspresi ini maka kita bisa mendapatkan sebuah batasan untuk nilai K. Jadi K itu berada pada ini 38 per 7 sampai 38 per 8. Atau kalau misalkan kita sederhanakan lagi, ini menjadi 4, 3 per 4 ya. Batasannya adalah K. Ini 5, 3 per 7. Nah, karena K itu adalah bilangan positif yang berada di antara 4, 3 per 4 sampai 5, 3 per 7, maka yang memenuhi K adalah 5. Jadi cuman ada satu nilai K yang memenuhi pada kasus kali ini. Berarti X dan Y hanya memiliki satu penyelesaian, sehingga NX OY itu hanya memiliki satu penyelesaian. Jadi NX dan OY itu adalah senyawa yang spesifik. Oke, setelah kita mendapatkan nilai K, kita masukkan ke dalam persamaan ini, ya. Kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini, ya. Kita bisa masukkan dalam persamaan ini, maka kita akan mendapatkan nilai X itu sama dengan 8K min 38. Kita masukkan nilai K nya adalah 5, berarti 8 kali 5 dikurangi 38 itu sama dengan 8 kali 5 40. 40 dikurangi 38 adalah 2. Kemudian Y
38 dikurangi dengan 7 kali 5, atau 7K dulu ya. 7K, K-nya adalah 5, berarti 38 dikurangi 7 kali 5. 7 kali 5 adalah 35, berarti ini adalah 3. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan NXOY itu adalah N2O3. Selesai. Jadi senyawa yang dimaksud di dalam soal adalah N2O3. Oke kalian, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fani Sugi, Class.